Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di tengah dunia yang gemerlap oleh kemewahan dan status sosial, masih ada segelintir orang yang memilih untuk hidup dalam kesederhanaan meski memiliki segalanya. Mereka adalah cermin dari kekuatan sejati, bukan dari harta, bukan dari jabatan, tapi dari hati yang bersih dan jiwa yang besar. Laura, seorang wanita muda berusia 26 tahun, adalah anak dari konglomerat terkaya di kotanya. Ia adalah satu-satunya pewaris dari kerajaan bisnis keluarganya yang membentang luas, mulai dari properti, perbankan, hingga tambang. Namun, tidak seperti kebanyakan anak orang kaya yang seringkali hidup dalam gemerlap kemewahan dan penuh kesombongan, Laura memilih jalan yang berbeda. Ia lebih sering mengenakan pakaian sederhana, menyapa siapapun dengan hangat, dan selalu membawa senyum tulus di wajahnya. Bagi Laura, nilai manusia tidak terletak pada label merek yang menempel di baju, tapi pada sikap dan hati mereka. Dunia luar memujinya, namun tidak sedikit pula yang meremehkannya hanya karena penampilannya yang bersahaja. Sampai pada suatu hari, sebuah kejadian di sebuah bank ternama membuka tabir wajah asli dunia yang dipenuhi penilaian dangkal. Di sana, Laura tidak hanya dihina dan diremehkan, tetapi juga dijatuhkan martabatnya hanya karena ia berpakaian sederhana. Pegawai-pegawai bank yang mengaku profesional justru memperlihatkan wajah asli mereka, angkuh, pongah, dan gemar menghakimi dari penampilan luar. Namun yang tidak mereka tahu adalah wanita yang mereka hina itu bukan sembarang wanita. Di balik senyum sabarnya, tersimpan kekuatan besar dan koneksi tak tertandingi. Laura bukan hanya sekadar korban dari arogansi mereka. Ia adalah kunci dari masa depan mereka. Inilah kisah tentang keangkuhan yang dibayar mahal, tentang kesederhanaan yang dikira kelemahan, dan tentang seorang wanita muda yang mengajarkan arti sejati dari menghargai manusia. Di sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdiri kokoh sebuah kerajaan, bisnis bernama The Grahadi Corporation. Konglomerasi. Raksasa yang mengendalikan banyak lini usaha, dari bank, properti, energi, hingga transportasi. Namanya begitu besar, hampir semua orang di kota itu tahu siapa pemiliknya. Bramanto Grahadi, pria yang dijuluki Raja Kota oleh media massa. Namun sedikit yang tahu tentang satu-satunya pewaris kekayaannya, seorang wanita muda bernama Laura Grahadi. Laura tumbuh dalam kemewahan, tetapi sejak kecil dididik dengan keras oleh sang ayah untuk tetap rendah hati. Ibunya telah tiada sejak ia berusia 6 tahun, dan sejak saat itu, sang ayahlah yang mendidiknya dengan disiplin tinggi dan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Bramanto, harta tidak akan berarti jika sang pewaris tidak bisa menghormati sesama manusia. Ia kerap berkata, "Kekuasaan itu seperti bayangan. Ia akan meninggalkanmu saat cahaya berganti arah, tapi kehormatan dan kerendahan hatimu akan tetap tinggal. Bahkan saat kamu tak punya apa-apa." Maka tumbuhlah Laura menjadi wanita muda yang berbeda dari kebanyakan anak konglomerat lain. Ia tak pernah tertarik pada pesta glamour, tidak suka barang-barang bermerek, dan justru memilih hidup sederhana. Bahkan di kediamannya yang mewah, Laura lebih suka duduk bersama para pekerja dapur, mendengarkan cerita mereka sembari membantu mencuci piring. Iba menikmati Satinian banget membam. Pagi itu, matahari menyinari rumah megah keluarga, Grahadi yang berdiri di atas tanah seluas 2 hektar. Namun di dalam kamar Laura, gadis itu tengah bersiap untuk keluar dengan balutan. Kemeja putih polos dan celana, jeans biru sederhana. Rambutnya dikuncir rendah, dan wajahnya hanya dipulas sedikit bedak. Ia tampak seperti wanita biasa, sangat jauh dari kesan pewaris kekaisaran bisnis. "Aku mau ke bank dulu, Om Anton," ucap Laura pada kepala pelayan yang sudah seperti pamannya sendiri sejak kecil. "Perlu saya antar, Nona?" tawar Anton dengan sopan. Laura tersenyum dan menggeleng. "Nggak perlu, Om. Aku ingin jalan kaki sebentar. Sudah lama aku nggak menyusuri kota ini sendiri." Anton menunduk. "Baik, tapi Nona tetap harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya." Laura mengangguk. Ia lalu melangkah keluar dari gerbang rumah megah itu, menyusuri jalanan kota dengan santai. Ia merasa bebas saat tidak dikenali siapa dirinya. Ia bisa menjadi siapa saja, bahkan hanya seorang gadis biasa yang sedang berjalan ke bank. Tujuan Laura adalah Bank Nusantara Sentosa, salah satu bank terbesar di kota itu. Ia sudah lama ingin membuka deposito pribadi atas namanya sendiri,
sebagai bagian dari pelatihan keuangan mandiri yang dicanangkan sang ayah, yang memilih datang sendiri, tidak dengan mobil mewah, tidak dengan pengawal. Sesampainya di gedung bank, Laura menatap kagum desain arsitektur modern yang menjulang megah. Lobi besar dipenuhi meja layanan, staf dengan seragam rapi, dan nasabah-nasabah yang sebagian besar mengenakan jas dan gaun mewah. Laura melangkah masuk, namun sejak pertama kali ia melewati pintu, pandangan merendahkan mulai tertuju padanya. Seorang satpam sempat memandang dari ujung kepala hingga kaki, lalu bersikap acuh. Laura tetap tersenyum dan menuju meja informasi. "Selamat pagi, saya ingin membuka rekening deposito," ucapnya ramah. Petugas perempuan di meja informasi menaikkan alisnya dengan raut heran. Tatapannya segera berubah menjadi sinis. "Deposit?" katanya setengah menahan tawa. "Mbak yakin datang ke tempat yang tepat? Ini bukan bank simpan pinjam kelurahan ya?" Laura sedikit terkejut, tetapi tetap tenang. "Ya, saya tahu. Saya ingin buka deposito." Petugas itu tertawa kecil lalu mengangguk kepada dua rekannya di meja sebelah. Mereka pun ikut tertawa sambil memandang Laura. "Kalau mau buka tabungan biasa, kami masih bisa bantu. Tapi kalau deposito, harus ada dana awal minimal 100 juta rupiah, Mbak. Kami rasa itu terlalu besar ya," kata salah satu petugas pria dengan nada meremehkan. Laura mengangguk pelan, tidak marah. "Saya tahu syaratnya. Namun para pegawai malah memperkeruh suasana. Pakai baju lusuh begitu, ngomongin deposito. Mbak, yang bener aja deh. Jangan buang waktu kami." "Saya serius," jawab Laura pelan. Tapi tawanya hanya dibalas dengan cibiran. "Aduh, mungkin Mbak salah tempat. Di ujung jalan sana ada bank rakyat. Mungkin lebih cocok. Di sana juga nggak terlalu perhatiin penampilan." Seseorang dari belakang, yang ternyata adalah manajer layanan nasabah, ikut mendekat. Seorang pria berkacamata dengan jas abu-abu rapi. "Ada apa ini?" tanyanya. "Ini, Pak," jawab petugas wanita tadi. "Ada yang mau buka deposito, tapi..." "Ya lihat sendiri deh, Pak." Manajer itu melihat Laura dari atas ke bawah, lalu tersenyum merendahkan. "Wah, Mbak ini serius? Kami bukan lembaga sosial loh. Kalau mau bantu orang susah, itu bukan urusan kami," ucapnya tanpa malu. Laura tetap diam dan tersenyum sopan. Tapi matanya menatap tajam ke pria itu. Ia tidak akan marah. Tidak di sini. Tidak saat ini. Ia hanya membalas, "Baik, terima kasih atas waktunya." Lalu dengan langkah ringan, Laura pergi meninggalkan ruangan itu. Tak seorang pun menyadari bahwa mereka baru saja menertawakan pewaris tunggal pemilik bank tempat mereka bekerja. Hari sudah hampir sore ketika Laura kembali ke rumah besar keluarga Grahadi yang berdiri megah di kawasan elit kota. Bangunannya bergaya kolonial modern, dikelilingi taman hijau dan kolam air mancur yang tenang. Namun, di balik kemewahan itu, Laura merasa ada sesuatu yang lebih penting dari semua yang ia miliki. Bagaimana ia bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan rendah hati di tengah dunia yang penuh pamer dan keangkuhan. Setibanya di rumah, Laura langsung menuju ruang baca, tempat favoritnya di antara ribuan sudut rumah. Di sana, ia meletakkan tas kecilnya, duduk di sofa kulit hangat, dan membuka laptop. Ia mulai mencatat kejadian yang baru saja ia alami di bank. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk mendokumentasikan bahwa dunia luar ternyata belum siap menerima orang yang memilih hidup sederhana, bahkan jika orang itu adalah anak dari salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki bergema pelan dari arah tangga spiral kayu jati. Bramanto Grahadi muncul, dengan setelan kasual namun tetap berwibawa. Pria paruh baya itu tak menunjukkan kekuasaan lewat penampilan, tapi dari aura tenangnya yang memancarkan kewibawaan seorang raja dunia bisnis. "Kamu sudah pulang, Laura?" sapanya sembari duduk di hadapan putrinya. "Iya, Ayah. Tadi ke bank," jawab Laura sambil menutup laptop. "Ke Bank Nusantara Sentosa?" tebak Bramanto, menyesap teh hangat yang baru disuguhkan pelayan. Laura mengangguk. "Iya, Ayah. Mau buka deposito, tapi gagal." Alis Bramanto terangkat. "Gagal? Kenapa?" Laura tersenyum, tapi matanya menatap kosong ke arah jendela. "Karena aku dianggap terlalu lusuh untuk punya deposito," katanya. "Mereka kira aku cuman orang biasa." Seketika tatapan Bramanto berubah serius. "Mereka memperlakukanmu tidak sopan." "Bisa dibilang begitu," jawab Laura lembut. "Tapi aku baik-baik saja. Aku hanya heran, Ayah.
Kenapa penampilan luar masih jadi tolok ukur utama untuk menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak? Bramanto diam sejenak. Lalu ia menatap putrinya dalam-dalam. Itu karena mereka belum pernah diajari arti menghargai manusia. Dunia ini terlalu sibuk memburu citra dan kekuasaan, sampai lupa kalau kebaikan tidak mengenal baju atau tas bermerek, ucap Bramanto tegas. Laura mengangguk pelan. Ia sudah lama tahu dunia bisnis yang mereka kelola tidak bersih dari orang-orang yang sok berkuasa, bahkan di level paling bawah. Namun, ia selalu percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari keteladanan. Bukan kekerasan, bukan balas dendam. Kalau kamu mau, aku bisa langsung pecat manajer dan pegawai yang bertindak semena-mena itu, ujar Bramanto serius. Namun Laura menggeleng. Jangan, ayah. Belum saatnya. Aku punya rencana sendiri. Aku ingin memberi pelajaran, bukan sekadar balasan. Aku ingin mereka tahu betapa pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat. Bukan karena takut akan posisi atau kekuasaan, tapi karena itu memang hal yang seharusnya dilakukan. Bramanto tersenyum kecil. Kamu benar-benar anak ibumu, katanya lembut. Laura tersenyum penuh makna. Ibunya, seorang aktivis sosial dan guru yang sangat disegani semasa hidupnya, memang selalu mengajarkan pentingnya empati dan kesederhanaan. Meski telah tiada sejak Laura kecil, ajarannya masih melekat kuat dalam hati sang putri. Lalu apa rencanamu? Tanya Bramanto. Laura menatap ayahnya dengan mata yang kini menyala penuh tekad. Biarkan aku yang urus. Ayah hanya perlu mendukungku nanti ketika waktunya tiba. Aku ingin menyadarkan mereka, tapi dengan cara yang membuat mereka tak akan pernah lupa. Bramanto tertawa kecil lalu mengangguk. Baiklah, kamu punya dukungan penuh dariku, Laura. Beberapa hari berikutnya, Laura mulai menyusun langkah demi langkah rencananya. Ia tak bekerja sendirian. Diam-diam, ia mulai memanggil beberapa staf internal kepercayaannya untuk membantu mendapatkan informasi detail tentang cabang Bank Nusantara Sentosa yang ia datangi tempo hari. Ia ingin tahu nama-nama petugas yang menghina dan mempermalukannya, termasuk manajer yang terang-terangan menertawakannya. Sementara itu, di balik layar, Bramanto sudah sejak lama berniat menyerahkan kendali cabang-cabang utama bank tersebut kepada Laura sebagai bagian dari proses transisi generasi. Ia tahu, Laura memiliki jiwa kepemimpinan dan kecerdasan yang tak perlu diragukan lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, gadis itu telah mengelola yayasan sosial keluarga mereka dengan sangat baik, bahkan mendapat pengakuan internasional. Kini saatnya ia naik kelas, dari dunia sosial ke dunia bisnis inti keluarga. Namun Laura punya satu syarat. Ia tidak ingin dikenalkan sebagai pemilik bank di awal. Ia ingin datang seperti kemarin, dengan pakaian biasa, tanpa kemewahan, dan tanpa pengawalan. Ia ingin melihat sendiri siapa saja yang masih memandang rendah orang lain hanya karena penampilan. Sementara itu, di kantor Bank Nusantara Sentosa, kehidupan berjalan seperti biasa. Para pegawai di cabang tempat Laura pernah datang terus menjalankan rutinitas mereka. Tidak ada yang berubah. Mereka masih bersikap sinis terhadap nasabah yang penampilannya tak meyakinkan. Masih tertawa jika ada orang sederhana yang bertanya soal produk perbankan kelas atas. Mereka sama sekali tak tahu badai besar tengah menunggu di depan pintu. Laura bukan tipe wanita yang suka marah-marah. Ia bukan orang yang menghukum dengan teriakan dan ancaman. Tapi ketika seseorang menyentuh nilai yang ia yakini tentang kesetaraan, tentang rasa hormat, tentang kemanusiaan, Laura bisa menjadi sosok yang paling tegas dan tak tergoyahkan. Ia bukan hanya datang untuk menyampaikan pesan, ia akan menulis ulang aturan main. Dan semua akan bermula dari tempat yang pernah mempermalukannya. 3 hari telah berlalu sejak Laura mengalami perlakuan tak menyenangkan di Bank Nusantara Sentosa. Meski waktu berlalu, ingatan tentang penghinaan itu masih membekas kuat dalam pikirannya. Bukan karena sakit hati atas dirinya pribadi, tapi karena ia tahu ada begitu banyak orang lain yang mungkin pernah merasakan hal yang sama dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hari ini Laura kembali bersiap-siap menuju bank tersebut. Ia sengaja mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya. Blus polos berwarna, abu-abu yang sedikit longgar, celana jeans yang telah beberapa kali dicuci hingga warnanya memudar, dan sepatu flat yang tak lagi mengilap. Rambut panjangnya dikuncir sederhana. Ia meninggalkan semua perhiasan, jam tangan mewah, atau tas bermerek yang biasa disandang oleh wanita sosialita lainnya. Laura ingin mengulang situasi seperti beberapa hari lalu,
agar ia bisa memastikan apakah yang terjadi saat itu hanya sebuah kebetulan atau memang menjadi budaya di tempat itu. Ketika ia memasuki lobi bank, aroma antiseptik dan pendingin ruangan yang terlalu dingin langsung menyambut. Pemandangan tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pegawai bank sibuk dengan dokumen, sebagian asik dengan komputer, dan satpam berdiri tegak di dekat pintu. Tapi yang paling Laura perhatikan adalah bagaimana mata para pegawai kembali, memindainya dari kepala hingga kaki dengan pandangan yang tak ramah, sama seperti sebelumnya. Ia melangkah ke loket informasi. Di sana, seorang wanita muda yang mengenakan blazer biru gelap duduk sambil memainkan pulpen di tangannya. Namanya tertulis di dada, Rina. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Tanya Rina dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. "Saya ingin bertemu manajer cabang," kata Laura pelan namun jelas. Rina mengerutkan kening, lalu menatap Laura dari ujung kepala hingga kaki. Matanya menyipit, seolah menimbang apakah wanita sederhana ini punya urusan penting atau hanya sekadar mengganggu waktu kerja. "Maaf ibu, kalau hanya mau tanya produk tabungan atau kredit biasa, bisa lewat saya saja. Pak Indra, manajer kami, sedang sangat sibuk," ujarnya dengan nada merendahkan. Laura tetap tenang. "Saya lebih nyaman berbicara langsung dengan manajer." Rina tersenyum sinis. Ia berdiri, lalu melangkah ke arah ruang manajer. Tak lama, ia kembali sambil berkata, "Silakan tunggu. Tapi saya tidak janji Bapak mau menerima Anda." Tak sampai 5 menit, pintu kaca terbuka. Seorang pria berbadan tinggi dan sedikit berperut muncul. Namanya adalah Indra Wijaya, manajer cabang yang sama seperti saat kejadian pertama. Tatapannya langsung tertuju pada Laura, dan alisnya terangkat seketika. "Oh, Anda lagi," katanya lantang, membuat beberapa pegawai lain menoleh penasaran. "Masih ingin buka deposito?" Beberapa orang mulai tertawa kecil. Rina menutup mulutnya menahan geli. Indra melipat tangan di dada, seolah siap kembali menjadi aktor utama dalam drama penghinaan hari itu. Laura tersenyum tipis. "Iya, saya masih tertarik membuka deposito." "Kenapa? Tidak diperbolehkan?" Indra terkekeh. "Bu, kami menerima nasabah dari semua kalangan, tentu. Tapi deposito minimum kami 500 juta rupiah loh. Bukan sekadar rekening 100 ribuan. Saya hanya tidak mau Anda buang waktu." "Saya tidak keberatan dengan jumlah itu. Kartu identitas, slip gaji, bukti penghasilan." Laura menggeleng pelan. "Saya tidak bekerja, saya juga tidak punya slip gaji." Indra terkekeh lebih keras. "Nah, itu dia. Anda kira ini koperasi kelurahan? Ini bank nasional dengan reputasi tinggi. Kami tidak bisa begitu saja membuka rekening besar tanpa dokumen yang valid." Salah satu pegawai pria mendekat sambil berbisik. "Pak, dia yang tempo hari itu, yang katanya mau buka deposito tapi tampilannya kayak pembantu." Bisikan itu bukan hanya didengar oleh Indra, tapi juga oleh Laura. Namun, ia tetap berdiri tegak. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari siapa wanita yang sedang mereka hina. Tidak ada yang tahu bahwa seluruh karir mereka kini hanya sejauh satu kalimat dari kehancuran. "Saya rasa saya tidak akan melanjutkan niat saya hari ini," kata Laura dengan suara pelan, namun cukup untuk membuat semua orang terdiam. "Saya hanya ingin melihat apakah perlakuan kalian terhadap pelanggan tetap sama. Ternyata memang tidak ada yang berubah." Laura membalikkan badan dan berjalan keluar dari bank. Namun sebelum melewati pintu, ia menoleh sebentar. Tatapannya tajam namun tidak marah. "Terima kasih untuk pelajarannya hari ini. Kalian akan segera belajar arti menghormati." Begitu Laura keluar, seisi ruangan tertawa kecil. "Gila tuh orang, sok banget," kata salah satu pegawai wanita, sambil menertawakan gaya bicara Laura. "Kalau saya jadi dia, malu datang ke sini 2 kali kayak gitu," celetuk yang lain. Indra menghela napas dan kembali ke ruangannya. Ia tidak menyadari bahwa hanya dalam beberapa jam ke depan, tawa itu akan berubah menjadi isak, dan ruangan ini tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, Laura kembali ke rumah dan langsung menemui ayahnya yang sedang berdiskusi dengan beberapa direktur utama. Ia masuk dengan langkah pasti dan membawa rekaman video dari ponsel yang ia sembunyikan selama berada di bank. "Ayah, waktunya sudah tiba," kata Laura sambil menyerahkan ponselnya. Bramanto Grahadi menatap putrinya penuh bangga. "Baik, kita mulai besok pagi." Laura tersenyum. Untuk kali ini, ia tak akan lagi datang sebagai gadis sederhana yang tidak dianggap. Ia akan kembali sebagai pemilik nama di atas struktur manajemen bank itu.
dan semua orang yang pernah mempermalukannya akan tahu satu hal penting, bahwa rendah hati bukan berarti rendah harga diri, dan meremehkan orang lain adalah langkah tercepat menuju kehancuran. Pagi itu, suasana Bank Nusantara Sentosa terasa seperti biasanya. Pegawai sibuk menyiapkan laporan keuangan harian, satpam menyambut para nasabah, dan suara touch keyboard bersahutan dengan dering telepon. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi titik balik yang menggemparkan dalam sejarah bank cabang tersebut. Di luar gedung, sebuah mobil hitam mewah berlogo Tritunggal berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar seorang pria paruh baya berpakaian necis, dengan jas abu-abu terang, dasi emas, dan sepatu kulit mengilap. Wajahnya dikenal oleh banyak pengusaha dan tokoh keuangan di negeri ini. Bramanto Grahadi, sang pemilik utama Bank Nusantara Sentosa. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah siapa yang keluar dari pintu belakang mobil itu. Seorang wanita muda berpakaian sederhana, blus abu-abu, celana jeans, dan sepatu flat. Laura. Ia kembali datang ke bank yang dulu menghinanya, tetapi kali ini ia datang sebagai pewaris sah seluruh kekuasaan di balik nama besar bank tersebut. Satpam di pintu sempat ragu hendak menyapa, namun matanya membelalak saat melihat sosok Bramanto. Selamat pagi Pak Bramanto, ucapnya terbata-bata, buru-buru membuka pintu dan memberikan hormat. Selamat pagi, jawab Bramanto datar, matanya menyapu ruangan lobi bank. Laura berjalan di sisi ayahnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa pegawai mulai menoleh, membisikkan satu sama lain ketika melihat siapa yang datang. Ada yang langsung berdiri tegak, ada pula yang kebingungan, termasuk Rina, pegawai wanita yang 2 kali mengabaikan dan menghina Laura. Tak butuh waktu lama sampai Indra, sang manajer cabang, keluar dari ruangannya. Senyum lebarnya muncul begitu melihat kerumunan pegawai berdiri tegang. Namun senyum itu lenyap seketika saat melihat siapa yang berdiri di tengah ruangan. Pak Bramanto, gumam Indra dengan suara tercekat. Tubuhnya terasa seperti kehilangan tulang belakang. Ia melirik Laura yang berdiri di sisi sang pemilik bank, lalu kembali ke wajah Bramanto. Ada keperluan apa, Pak? Bramanto tidak menjawab. Sebaliknya, ia menoleh pada Laura dan mengangguk pelan. Laura mengambil langkah maju dan berbicara dengan suara yang lembut tapi tegas. 3 hari yang lalu, saya datang ke tempat ini untuk membuka rekening deposito. Tapi saya ditertawakan, dihina, bahkan dianggap tak layak untuk sekadar duduk di kursi pelanggan. Hari ini saya datang kembali, bukan untuk menuntut pengakuan, tetapi untuk memastikan kalian semua belajar sesuatu yang sangat penting. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada satupun pegawai yang berani mengucapkan sepatah kata. Detak jarum jam di dinding terdengar nyaring di antara napas-napas tertahan. Indra tertawa gugup. Bu, maaf kalau ada kekeliruan. Kami tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Laura tersenyum tipis. Dan itu justru masalahnya. Kalian tidak seharusnya menghormati orang karena siapa mereka, tapi karena manusia layak dihormati, apapun penampilannya. Beberapa pegawai mulai menunduk. Wajah Rina sudah pucat, tangannya gemetar. Bramanto akhirnya angkat bicara. Suaranya berwibawa, menggema di seluruh ruangan. Saya sudah melihat rekaman kejadian beberapa hari yang lalu. Kalian memperlakukan anak saya, calon penerus utama perusahaan ini, dengan cara yang memalukan. Tapi yang lebih parah, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak pantas berada di tempat ini. Salah satu pegawai pria memberanikan diri melangkah maju. Kami hanya mengikuti prosedur, Pak. Kami tidak tahu prosedur mana yang membolehkan kalian menertawakan tamu, siapa yang mengajarkan kalian untuk mengukur nilai seseorang dari pakaiannya, tegas Bramanto. Ia menoleh ke arah Indra. Dan Anda, sebagai manajer, bukan hanya membiarkan sikap tidak profesional itu, tapi turut serta dalam penghinaan. Anda memimpin cabang ini, namun gagal memberi teladan. Saya tak butuh manajer yang hanya bisa tertawa ketika pelanggan dipermalukan. Indra mulai berkeringat dingin, lututnya lemas. Pak, mohon, beri saya kesempatan memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak tahu bahwa beliau... Saya tidak peduli apakah kau tahu atau tidak, potong Bramanto tajam. Etika pelayanan seharusnya berlaku untuk siapapun, dan siapapun yang gagal menunjukkan itu,
tak pantas ada di sini. Beberapa pegawai mulai menangis. Satpam memanggil tim keamanan pusat yang telah diminta datang hari itu. Satu persatu pegawai yang terlibat dalam insiden penghinaan terhadap Laura dipanggil ke tengah ruangan. Rina, pegawai wanita yang paling vokal menghina Laura, tak kuasa menahan air mata. Ia berlutut sambil menangis. "Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya menilai dari penampilan. Saya tidak bermaksud." Laura menatapnya, tidak dengan amarah, tapi dengan kesedihan. "Kau pikir berapa banyak orang yang pernah kau perlakukan seperti itu hanya karena mereka tidak tampak kaya? Apakah kau pikir semua orang datang ke sini untuk ditertawakan? Maaf, saya mohon jangan pecat saya. Saya punya anak." Laura menahan napas, tapi tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan ayahnya yang memutuskan. "Maafmu tak mengubah fakta bahwa kamu mempermalukan seseorang yang hanya ingin membuka rekening," ujar Bramanto. "Dan perusahaan kami tidak bisa mentoleransi pegawai yang menganggap rendah orang lain hanya dari penampilannya." Satu persatu surat pemecatan dikeluarkan oleh staf SDM pusat yang telah dibawa Laura hari itu. Pegawai yang terlibat langsung dalam kejadian itu diproses dan diberhentikan secara tidak hormat, termasuk manajer Indra. Tak ada teriakan, hanya isak dan tangisan yang mengisi ruangan. Beberapa dari mereka mencoba meminta belas kasih, tapi semuanya ditolak. Tim keamanan menggiring mereka keluar, satu persatu, diiringi tatapan penuh ketegangan dari para pegawai lain yang selamat. Bramanto kemudian berdiri di depan seluruh staf bank yang tersisa. "Mulai hari ini, cabang ini akan diawasi langsung oleh manajemen pusat hingga kualitas pelayanan kembali pada standar yang kami harapkan. Dan mulai hari ini juga, anak saya, Laura Grahadi, akan mengambil alih peran pengawasan manajemen internal di cabang ini." Semua mata kini tertuju pada Laura, yang sebelumnya ditertawakan karena pakaian sederhananya, kini berdiri anggun sebagai penerus konglomerasi besar yang memiliki ribuan karyawan dan puluhan institusi keuangan. Laura melangkah ke depan, menyapu ruangan dengan pandangan teduh namun kuat. "Kalian yang masih di sini, jadikan ini pelajaran. Hormatilah semua orang. Jangan nilai seseorang dari pakaiannya. Karena saat kalian merendahkan orang yang tampak sederhana, kalian sedang menghina diri kalian sendiri." Hari-hari pertama Laura memimpin pengawasan internal cabang Bank Nusantara Sentosa menjadi topik hangat di kalangan karyawan. Di tengah bayang-bayang kejadian pemecatan massal sebelumnya, atmosfer bank berubah drastis. Pegawai yang dulu merasa di atas angin kini menunduk sopan saat melayani nasabah, seolah ketakutan bayangan masa lalu akan kembali menghantui jika mereka mengulangi kesalahan yang sama. Namun, Laura tak ingin perubahan hanya berhenti pada ketakutan. Ia tahu, budaya pelayanan bukan dibangun dengan rasa takut, melainkan dengan kesadaran. Langkah pertamanya, menggelar pelatihan etika layanan untuk seluruh pegawai. Pelatihan itu tidak seperti pelatihan formal pada umumnya. Laura menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, mantan pembantu rumah tangga yang kini jadi pemilik laundry sukses, mantan pengamen jalanan yang kini mengelola koperasi rakyat, hingga mantan nasabah kecil yang pernah ditolak oleh bank karena tidak dianggap mampu. Di satu sesi, seorang wanita paruh baya naik ke panggung kecil yang didirikan di aula pelatihan. Ia mengenakan jilbab biru lembut dan kemeja sederhana. Wajahnya tenang, tapi matanya membawa kesedihan yang tertahan. "Saya pernah datang ke bank, membawa uang 2 juta rupiah. Hasil jualan gorengan selama 2 bulan. Saya ingin menabung, tapi saya disambut dengan senyum sinis. Petugas berkata, 'Bu, tabungan segitu cuma numpang lewat.' Ruangan menjadi hening. Saya pulang sambil menangis, tapi saya tak berhenti menabung. Sekarang, saya punya 7 gerobak gorengan yang menyebar di 5 kecamatan. Saya bukan orang kaya, tapi saya ingin dihormati." Laura menatap seisi ruangan. Banyak pegawai tertunduk, yang lainnya diam, merenung. Setelah sesi pelatihan itu, Laura memperkenalkan program baru, Salam Setara. Sebuah program pelayanan dengan prinsip utama. Setiap nasabah, dari siapapun latarnya, mendapat sambutan dan pelayanan yang sama, tanpa pandang status sosial atau jumlah saldo rekening. Ia juga membuat perubahan besar dalam sistem pelayanan. 1. Zona prioritas untuk nasabah, rentan. Lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas kini mendapat layanan khusus tanpa harus menunggu lama. 2. Program tabungan mikro rakyat.
Tabungan dengan setoran awal serendah 10.000 khusus bagi pelaku UMKM kecil dan pekerja informal. 3. Kartu setara. Kartu khusus yang diberikan pada nasabah dengan rekam jejak sederhana, yang memberi mereka akses pada seminar keuangan, pelatihan bisnis gratis, dan kesempatan mendapat pendampingan modal usaha. Langkah-langkah Laura menuai reaksi beragam. Beberapa pegawai lama sempat mengeluh karena beban kerja terasa meningkat. Namun Laura tidak menekan mereka dengan perintah, melainkan dengan memberi contoh. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari semua pegawai. Ia menyapa satpam, membantu nasabah mengisi formulir, bahkan pernah turun langsung ke teller untuk membantu antrian yang panjang. Ia tidak pernah meninggikan suara, tidak mengancam, tapi kehadirannya cukup untuk membuat semua orang bekerja lebih baik. Kalau Bu Laura saja mau berdiri 4 jam di layanan nasabah, masa kita yang digaji tetap cuma duduk-duduk? Gumam salah satu teller pada rekannya. Namun, tidak semua orang senang. Di lantai 4, seorang pria bersetelan jas gelap duduk sambil mengetuk-ngetukkan jari ke meja. Henry, Kepala Wilayah Bank Nusantara Sentosa untuk Regional Jakarta, menatap laporan keuangan dan memo perubahan sistem yang diajukan oleh Laura. Ide-idenya bagus, gumamnya, tapi terlalu idealis, terlalu banyak biaya sosial. Ia memanggil asistennya, seorang pria muda berkacamata. Kirim email ke pusat, saya ingin tahu batas kewenangan Laura. Jangan sampai dia menyentuh area yang bukan wewenangnya. Henry bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu anak buah kepercayaan mantan komisaris utama yang sempat berseteru dengan Bramanto di masa lalu. Ia melihat kedatangan Laura sebagai ancaman, apalagi jika ternyata gadis muda itu berniat masuk lebih dalam ke jajaran direksi. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang sedang membaca berita tentang perubahan besar yang terjadi di Bank Nusantara Sentosa. Rizal, mantan suami Laura, ia duduk di warung kopi sederhana di kawasan Kalibata dengan koran terbuka di depannya. Wajahnya pucat. Laura? Jadi anak pemilik bank itu? Bisiknya pelan. Tangannya bergetar. Di sampingnya Angel, wanita yang dulu ia pilih dan bela mati-matian, sedang sibuk melihat katalog sepatu dari ponselnya. Gak usah mikirin mantan. Yang penting kita masih bisa makan kan? Ujarnya ketus. Rizal diam. Ia merasa kepalanya seperti dihantam palu. Selama ini, ia berpikir telah memenangkan segalanya. Wanita baru, kehidupan bebas, dan menjauh dari istri yang dianggap membosankan. Namun kenyataan memukul keras. Laura bukan hanya lebih kuat dari yang ia bayangkan, tapi kini berada jauh di atas dirinya. Malamnya, di balkon lantai 3 kantor pusat bank, Laura berdiri memandangi langit Jakarta. Bramanto menyusul, membawa 2 gelas teh hangat. Kau membuatku bangga, nak, ucap sang ayah sambil menyerahkan secangkir teh. Laura tersenyum, meski sorot matanya masih serius. Aku belum selesai, ayah. Cabang ini baru awal. Aku ingin seluruh jaringan bank kita berubah. Tidak hanya melayani, tapi juga memberdayakan. Bramanto menatap putrinya dengan rasa bangga yang dalam. Ia tahu, darah kepemimpinan yang mengalir dalam dirinya kini tumbuh sempurna dalam diri Laura. Tapi, siapkah kamu menghadapi serangan dari dalam? Tanyanya. Laura menatap ke depan, menantang malam. Jika dulu aku bisa bertahan saat dihina sebagai wanita tak berguna, sekarang aku tak akan gentar saat dihujat karena mencoba membawa perubahan. Ayahnya tersenyum tipis. Kalau begitu, kita bersiap. Karena perubahan sejati akan selalu membuat mereka yang nyaman dengan kesalahan merasa terganggu. Laura mengangguk. Dan aku siap mengganggu mereka satu persatu. Pagi itu, cuaca Jakarta tampak cerah, namun di dalam gedung pusat Bank Nusantara Sentosa, udara terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengambang, menekan, tak terlihat namun mengusik. Laura tahu hari ini akan menjadi hari penting. Ia sudah menerima kabar bahwa Dewan Pengawas Internal akan mengadakan rapat mendadak. Biasanya, rapat seperti itu hanya terjadi jika ada evaluasi serius terhadap kebijakan baru. Dan benar saja, ketika Laura memasuki ruang rapat utama di lantai 7, beberapa wajah serius menyambutnya. Di sisi kanan duduk Henry, kepala wilayah yang sejak awal tampak tidak setuju dengan perubahan yang ia terapkan. Di sebelahnya, 3 anggota dewan lain, 2 pria dan 1 wanita, mengenakan jas formal dan tampak dingin. Ayahnya, Bramanto, memilih duduk di belakang sebagai pengamat. Saudari Laura, ucap Henry dengan nada formal, kami menghargai inisiatif yang telah saudari lakukan.
Namun kami perlu mempertanyakan efisiensi kebijakan yang saudari terapkan selama beberapa minggu terakhir. Laura duduk tenang, menatap Henry dan para anggota dewan. Mohon jelaskan, ucapnya singkat. Program Salam Setara, pelatihan internal, dan penyesuaian sistem tabungan mikro telah menyebabkan over budget pada operasional cabang sebesar 18%. Itu cukup signifikan. Laura mengangguk pelan. Itu benar, tapi saya juga mencatat bahwa peningkatan nasabah baru tumbuh sebesar 26% dalam periode yang sama. Bahkan, ada peningkatan transaksi harian sebesar 30% dengan kepuasan pelanggan mencapai rekor tertinggi selama 3 tahun terakhir. Salah satu anggota dewan mengangguk kecil, tapi Henry tidak mundur. Namun, saudari mengambil kebijakan besar tanpa melalui proses persetujuan lengkap. Kami menduga ada pelanggaran prosedural. Laura mengeluarkan dokumen dari map hitamnya. Ia menyerahkan kepada notulen rapat. Di dalam itu terdapat email persetujuan dari Direktur Pusat Pemasaran dan CSR, serta lampiran diskusi saya dengan ayah saya sebagai pemegang saham utama. Prosedur telah saya penuhi. Henry terlihat agak terpukul, tapi ia belum selesai. Baik, itu soal prosedur. Tapi ada hal lain yang lebih sensitif, lanjutnya. Kami menerima laporan bahwa saudari memiliki hubungan personal dengan beberapa pihak luar yang mempengaruhi keputusan strategis bank. Termasuk kabar bahwa saudari memiliki agenda politik untuk naik ke jajaran direksi pusat. Laura terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang, namun nadanya berubah lebih tegas. Saya tidak butuh jabatan untuk melakukan perubahan. Saya turun ke cabang bukan untuk kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Dan kalau saya benar ingin ke direksi pusat, itu hak saya sebagai pemegang saham dan wakil keluarga pendiri. Para anggota dewan kembali saling pandang. Bramanto tetap diam, hanya sesekali mengangguk menyimak. Rapat itu berlangsung 2 jam. Dan di akhir rapat, satu hal jelas, Laura sedang diincar. Henry dan kelompoknya tidak senang dengan perubahan yang Laura usung. Mereka nyaman dalam sistem lama yang menguntungkan mereka secara diam-diam. Hari-hari setelah itu menjadi masa yang penuh ujian. Laura mendapat laporan dari tim audit internal bahwa ada indikasi penggelapan dana di beberapa cabang lama yang dipegang oleh loyalis Henry. Uang-uang CSR yang seharusnya disalurkan ke masyarakat kecil ternyata mengalir ke rekening fiktif. Laura menyusun laporan itu dengan detail dan menyerahkannya langsung ke ayahnya dan komisaris utama. Ini bukan hanya tentang budaya pelayanan, ayah, ucapnya malam itu di ruang kerja Bramanto. Ini tentang membersihkan akar korupsi yang sudah tumbuh dalam sistem. Bramanto membaca berkas-berkas itu dengan serius. Kau siap menghadapi backlash-nya? Henry punya banyak pengaruh. Dia bahkan dekat dengan beberapa politisi. Laura tersenyum tipis. Aku sudah dihina sebagai wanita lusuh. Dikatakan tak layak membuka rekening deposito. Sekarang aku dihujat karena ingin membuat bank kita lebih manusiawi. Biarlah. Asal aku tidak mengkhianati prinsip yang ayah ajarkan sejak kecil. Hormati semua orang. Beberapa hari kemudian Laura membuat langkah besar. Ia mengadakan konferensi pers. Dengan tenang, ia mengumumkan hasil audit internal, lengkap dengan bukti-bukti penyelewengan dana. Bank Nusantara Sentosa berkomitmen untuk transparansi dan tanggung jawab sosial. Kami tidak akan melindungi siapapun yang mencemari integritas lembaga ini, ucapnya di depan kamera wartawan nasional. Berita itu meledak. Nama Laura menjadi perbincangan. Banyak yang memujinya sebagai pemimpin muda yang berani. Tapi tentu saja, serangan balasan mulai datang. Laura menerima surat kaleng berisi ancaman. Komputer salah satu stafnya diretas. Bahkan Henry mengajukan mosi tidak percaya kepada Dewan Direksi agar Laura dicopot dari tugasnya. Namun, sebelum mosi itu diproses, Bramanto melakukan langkah tak terduga. Ia memanggil konferensi pemegang saham luar biasa dan memutuskan merombak susunan direksi. Hari itu, dalam ruang rapat pusat, dengan seluruh pemegang saham besar hadir, Bramanto berdiri dan mengumumkan keputusannya. Dengan ini saya, Bramanto Arsyad, menyerahkan jabatan komisaris utama kepada putri saya, Laura Arsyad, sekaligus mengangkatnya sebagai direktur utama baru Bank Nusantara Sentosa. Ruangan itu hening. Henry berdiri dengan wajah pucat. Ini, tidak sah, ini nepotisme. Namun Bramanto menatapnya tajam. Saya hanya memilih orang yang paling layak. Dan Laura telah membuktikan itu. Anda, Pak Henry, telah menyalahgunakan wewenang dan mengkhianati integritas lembaga ini. Anda dipecat,
efektif mulai hari ini. Petugas keamanan masuk dan mengiringi Henry keluar ruangan. Ia berteriak tak terima, namun semua mata menatap Laura dengan hormat. Di luar gedung, Laura berdiri menatap langit. Beberapa staf muda yang dulu sempat meragukannya kini menghampiri dengan senyum kagum. Terima kasih, Bu Laura. Karena Ibu, kami bisa bekerja tanpa rasa takut lagi. Laura mengangguk. Ia tahu, ini baru awal dari tanggung jawab besar. Tapi kini, ia tak berjalan sendiri. Ia membuka ponselnya, melihat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Terima kasih telah mengajarkan kami bahwa penampilan tak menentukan nilai seseorang. Maafkan kami. Laura tersenyum. Ia mengenali gaya bahasanya. Itu dari salah satu teller yang dulu menertawakannya. Ia membalas pelan. Sudah dimaafkan. Tapi jangan pernah ulangi hal itu ke siapapun lagi. Langkahnya mantap menuruni tangga gedung pusat. Dunia baru menantinya, dan ia siap menjadi bagian dari perubahan besar. Banyak orang terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya dari apa yang mereka lihat di permukaan. Laura, dengan penampilan sederhananya, diremehkan dan dianggap tidak layak. Padahal, di balik kesederhanaannya, ia memiliki kekuatan, kecerdasan, dan integritas yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang sedang kita remehkan. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan siapapun, untuk memimpin dengan hati, dan yang paling penting, untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bahkan saat dunia mencoba menjatuhkan kita. Karena pada akhirnya, kebenaran dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.